Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah taklim subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memasuki sesi yang kedua, yaitu sesi pembahasan, yaitu pagi ini kita akan membahas surat Al-Insyirah atau surat yang ke-94. Dan akan dipimpin langsung oleh Ustadz kita, Ustadz Rizal Al-Hasani. Terlebih dahulu akan saya sapa Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Pak Joko. Alhamdulillah, gimana pagi hari ini? Alhamdulillah, sentul cerah. Di Bintaro pagi-pagi sudah hujan ini Ustaz. Berkah, berkah. Jadi makin sejuk saja ini pagi. Ya, udara berkah itu, Pak. Udara berkah, amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ustaz, pagi hari ini kita akan membahas surat Al-Insyirah. Silakan untuk disampaikan, untuk diuraikan. Semoga kita semuanya mendapatkan pencerahan dari Ustadz. Tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu." Qala Nabi aidan, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari yang berbahagia ini, pagi hari yang cerah ini, kita masih banyak diguyur oleh nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat Allah pada kita tak pernah berhenti satu detik pun. Untuk itu, mari kita mensyukuri nikmat Allah tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kita mensyukuri nikmat Allah dengan banyak-banyak beribadah kepada Allah, dengan banyak-banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk syukur kita kepada Allah. Kita gunakan semua nikmat Allah ini untuk mendekatkan diri kita. Apa yang Allah ridai kita kerjakan, dan apa yang Allah larang kita berhenti. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, panutan kita, role model kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita berharap nanti kelak di yaumul hisab kita mendapat syafaat beliau dan kita bersama-sama beliau memasuki surganya Jannatul Na'im, dan beliau sekaligus menjadi tetangga kita di surga nanti. Alangkah indahnya hidup ini. Baik Bapak sekalian, Ibu-ibu semuanya, kita masuk dalam surat hari ini surat ke-94, surat Asy-Syarh. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah. Alam nasrah. Ya, alam nasrah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqada dhahrak wa rafa'na laka zikrak. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Ini cerita tentang kisah Nabi Muhammad SAW dalam mengembang dakwahnya. Kita fokuskan ke gramatikal. Alam nasrah laka sadrak. A, ya, A huruf, lam huruf, nasrah. Nah, aslinya itu adalah nasrahu. Kenapa nasrah? Karena ada lam di depannya. Jadi menyebabkan lam itu mematikan huruf KKSAD terakhirnya. La huruf, K kata ganti, sadara kata benda, K kata ganti.
Jadi alam nasrah laka sadrak, apakah tidak nasrah? Nah, kita uraikan. Nasrah kita uraikan bentuknya kakak sade, kenapa ada na di depan? Pelakunya siapa? Nahnu. Kami akan. Atau kami akan, apa itu? Syahara. Syahara itu artinya apa? Buka kamus. Melapangkan. Melapangkan. Polanya fa'ala. Jadi apakah bukan atau tidak kami akan melapangkan laka bagi engkau sadraka. Nah, sadraka itu adalah dadamu, dada engkau. Nah, dada siapa nih? Dada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sadraka ini kita menurut metode kita nanti kita bisa anggap kata benda berjemuk gitu ya. Kita namakan kata benda berjemuk dua kata benda yang digabung di satu, termasuk kata-kata yang bergabung dengan kata ganti ya, kata pemilik ya. Apakah tidak kami melapangkan bagi engkau dadamu? Nanti saya isi tafsir nanti ya. Kemudian wa wada'na anka wizrak. Wa wada'na. Nah, wa pertama adalah huruf biasa, wa kedua adalah bagian dari kata dia. Wada'a. Wada'a. Nah, bentuknya apa? Ada anaknya, bentuknya kata kerja lampau. Pelakunya siapa? Nahnu. Akar katanya apa? Wada'a. Bukan kamus lagi. Polanya apa? Fa'ala. Bisa meletakkan artinya, itu wada'an itu banyak juga artinya, itu bisa meletakkan, bisa menghilangkan. Jadi wada'na, dan kami telah menghilangkan atau kami telah meletakkan tempat lain lah ya. Menghapuskan anka atas engkau wizrak. Wizrak itu, wizrak itu beban. Akar katanya apa? Wazara. Tinggal cari aja wazara, ada ketemu wizrak. Mungkin kamu Muhammad Yunus ada. Wizraka, jadi itu bisa kita anggap kata benda majemuk ya, karena dua kata benda itu kamu satu, wizraka. Dan kami telah menghilangkan atas engkau bebanmu. Jadi Nabi Muhammad dulu berdakwah ya, berdakwah itu punya beban, Pak. Siapapun yang berdakwah punya beban. Nah, itu yang dihilangkan oleh Allah. Tapi nanti masalah tafsir belakangan ya, kita coba membahas kata per kata dulu. Allazi anqada zahra. Nah, Allazi itu beban tadi, wizrak tadi. Allazi yang angkada. Nah, angkada itu apa bentuknya? KKL. Nah, kemudian pelaku siapa? Ya huwa. Akar katanya apa? Naqada. Polanya apa? Polanya fa'ala. Polanya af'ala. Angkada. Jadi di angkada. Nah, nanti ketemu di Munawir itu artinya memberatkan. Allazi angkoda, yang beban tadi, yang angkoda telah memberatkan zahrak. Zahara itu kita lihat punggung gitu ya, punggung beban. Jadi beban itu biasanya di punggung. Jadi beban memberatkan punggungmu. Itu termasuk kata-kata ya, beban di punggung ya. Kan orang mengangkat barang kan di punggung ya. Tapi bebannya bukan beban fisik ya, tapi beban secara berdakwah. Siapapun yang berdakwah punya beban, Pak. Jadi Bapak Ibu yang terjun ke dunia dakwah nggak mulus, Pak. Biasa kena caci, kena maki, kena tuding yang enggak. Itu biasa dalam berdakwah. Ya, Pak, karena Allah ingin menyempurnakan pahala dakwah itu dengan beban tadi. Nabi Muhammad kata Allah diringankan beban itu. Walaupun beban awalnya sampai beliau terusir ke Madinah. Hijrah kan, itu kan banyak bebannya itu. Dikucilkanlah, sahabat disiksa lah, dan segala macamnya. Nah, jadi beban itu dihilangkan oleh Allah. Nah, kemudian setelah itu, setelah Allah jamin bebannya hilang, kemudian Allah bujuk dengan sebuah informasi yang sangat berharga sekali. Apa itu ayat berikutnya? Wa rafa'na laka zikra. Wa huruf lagi, rafa'na. Rafa'na itu kalau kita bahas KKL, kata kerja lampau. Pelakunya siapa? Nahnu. Akar katanya apa? Rafa'a. Rafa'a itu tinggi atau meninggikan. Jadi warafa'na, dan kami meninggikan laka bagi engkau. Apa itu? Zikra, sebutanmu. Nah, sebutan Nabi Muhammad ditinggikan oleh Allah. Maka ada beberapa yang ditinggikan. Pada saat orang mensyahadat, asyhadu la ilaha illallah, tidak sah syahadat orang kalau tidak pakai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ditinggikan derajat Nabi Muhammad oleh Allah. Kemudian selawat, barang siapa berselawat kepada Nabi, maka Allah berselawat padanya 10 kali.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu bentuk dari warafa'na laka dzikra. Kami telah meninggikan bagi engkau sebutanmu. Zikrak itu sebutan atau namamu. Nah, ini ayat untuk Nabi Muhammad SAW. Nah, kita pengikutnya gimana? Kalau kita ikut Nabi Muhammad, tentu nama kita juga ditinggikan oleh Allah dengan cara yang lain. Tidak seperti cara meninggikan nama Nabi Muhammad SAW. Jadi, wa jelas ya. Wa rafa'na la ka zikra dan ka. Wa rafa'na laka zikra. Jadi ketemu kata kerja dibahas 4 poin ya. Setiap ketemu kata kerja, mau kata kerja lampau, mau kata kerja sekarang akan datang, mau kata kerja perintah, maka metode Al-Sani membahas 4 poin. Poin pertama, apa bentuknya? Poin kedua, siapa pelakunya? Poin ketiga, apa akar katanya? Poin keempat, apa polanya? Kalau 4 ini sudah kita ketahui, insya Allah kita bisa menerjemahkan ayat tersebut. Kemudian ayat berikutnya, mungkin insya Allah bisa selesai. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna, maka sesungguhnya. Ma'a, bersama. Jadi di balik kesusahan ada kemudahan, bukan. Bersama kesusahan ada kemudahan. Bukan dibalik ya. Setelah kesusahan ada kemudahan, itu terima enggak. Ma fa inna, maka sesungguhnya kata Allah berjanji, ma'al usri, bersama kesusahan yusra, ada kemudahan. Nah, saya pernah diskusi sama teman-teman yang tamat kontor ini, katanya al usra itu kesusahan itu cuma satu, tapi jalan keluarnya yusra banyak dan terbuka. Yang mencontohkan waktu itu, kita lapar. Masalah kita cuma satu, lapar. Jalan keluarnya bisa makan buah, bisa makan nasi, bisa cemilan, bisa minum macam-macam jalan keluarnya. Kita nggak ada duit, jalan keluarnya banyak, bisa minjam, bisa minta tolong orang, macam-macam jalan keluarnya. Jadi al-usri, kesusahan cuma satu, yusra, jalan keluarnya banyak. Jadi satu kesusahan banyak jalan keluarnya. Bahkan dia mengatakan waktu itu yusra itu unlimited jalan keluar, nggak terbatas jalan keluar. Kalau Allah mau bagaimana jalan keluarnya, ya bisa dibantu. Bisa tetangga yang bantu, bisa bisa orang jauh, bisa teman, bisa bos, macam. Jadi Allah berjanji, fa inna, maka sesungguhnya, fa huruf ya, inna huruf, ma'a huruf jar, al-usri, makanya al-usri ya, yusra. Maka sesungguhnya bersama kesusahan itu ada kemudahan. Bersama ya, bukan setelah. Saya Lapindo, ternyata di balik Lapindo itu ada zat-zat lain. Jadi setiap ada bencana, di situ ada nikmat Allah, ada berkah Allah tersembunyi. Nah, kita menyikapi ayat ini apa? Kalau ada masalah di kita, pasti Allah ada maunya bagi kita. Kita sulit dalam mencari pekerjaan, pasti ada maunya Allah. Kita sulit dalam mencari pasangan hidup, pasti ada maunya Allah. Kita sulit dalam segala hal, pasti ada maunya Allah situ. Dan yang paling pasti Allah ingin kita dekat dengannya. Fa inna ma'al usri yusra. Nah, diulang lagi. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya ma'a bersama al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesusahan itu yang cuma satu, yusra, banyak kemudahan. Terbuka kemudahan. Jadi kalau al-usri tertutup kesusahan, cuma satu, yusra terbuka jalan keluar yang banyak sekali. Kalau kita lihat akar katanya, asara, yasara. Nah, kemudian ayat berikutnya, faiza farata fansab. Nah, faiza farata fansab, fa maka iza. Ketika farakta, nah farakta itu faraga akar katanya ya. Kalau kata Indonesia, farakta bentuknya KKL, pelakunya anta, akar katanya faraga, kemudian pola fa'ala. Kita buka kamus faraga, menyudahi. Kata kerja menyudahi enggak? Ya kalau menurut Indonesia enggak kata kerja ya enggak apa-apa. Menurut kata Al-Quran dia kata kerja dia. Maka ketika farakta, engkau telah selesai, telah sudah dari satu pekerjaan, fansab, maka insab ya. Akar katanya itu bentuknya KKP.
Kalau farakta KKL, kalau insaf KKP. Siapa yang di KKP kan anta. Siapa tadi? Nabi Muhammad SAW. Akar katanya apa? Nasabah. Wala fa'ala. Maka kita buka kamus. Saya buka kamus artinya letih, lelah. Jadi fansab maka berlelahlah kamu. Nah, diterjemahkan bekerja keraslah kamu, bekerja sungguh-sungguhlah kamu. Jadi kalau bapak-bapak ibu buka kamus kok nggak nyambung dari kata di dalam kamus kok nggak nyambung dalam terjemahan sudah dipoles. Sehingga bapak-bapak ibu ketahui terjemahan sudah dipoles dengan sedemikian rupa sehingga gampang dipahami tanpa keluar dari teksnya. Kalau kata insaf nasabah itu artinya letih, lelah. Kenapa? Karena sudah bekerja bersungguh-sungguh. Jadi wa iza faragta fansab, maka ketika engkau telah sudah dari pekerjaan, fansab, maka cari kerja lain. Bersungguh-sungguhlah untuk kerja lain. Kemudian yang terakhir, wa ila rabbika faragta. Wa uruf ila uruf rabbi Allah, kata ganti kita anggap itu kata majemuk. Faragab itu fa uruf il-orab kata kerja perintah. Dan kepada kalau ada orang belakangnya atau ada makhluk di belakang atau ada sebutan di belakang, maka ilah itu datang kepada. Maka dan kepada Tuhan engkau lah farab. Akar katanya apa itu? Raraba. Raraba itu saya buka kamus artinya berharap. Raraba ada di kamus berharap atau berkehendak atau ingin. Maka kepada Tuhan dan kepada Tuhan engkau lah farab, maka berharaplah. Irghab, ragaba, yarghabu. Targhabu, buang tak, matira, irrab. Maka berharaplah. Maka kalian berharap kepada Tuhan kita. Jadi di sini adalah satu kondisi. Pertama, Allah menyatakan bahwa Nabi Muhammad sudah diangkat namanya oleh Allah sebagai yang tertinggi. Mungkin makhluk di antara ada yang pernah ada di muka bumi ini, Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang istimewa, pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan rahmatan bagi kita semuanya, rahmatan di alamin. Nah, kita harus ikut beliau, kita jadikan beliau sebagai role model kita. Beliau suri teladan kita. Dan kita berharap nanti di Indonesia bergabung dengan beliau. Walaupun ayat ini ditujukan kepada beliau, tentunya ditujukan kepada kita semuanya sebagai pengikut beliau. Jadi kita yakin bahwa orang Muslim namanya diangkat oleh Allah. Kita sebagai Muslim, sebagai yang percaya pada Quran, nama kita juga angkat oleh Allah. Dan pada saat berdakwah, bapak-bapak jangan lupa konsekuensi dari dakwah adalah sedikit ada beban. Saya pengalaman puluhan tahun ngajak orang berdakwah tuh memahami Quran ya nggak gampang, Bapak. Ngajak orang tidak gampang. Tadi aja kita kasih brosur, baca dikit, dibuang langsung. Jadi saya bawa kasih brosur, siapa yang mau paham Quran, Piazo, ini, bla bla bla, pakai brosur kan, itu baca dikit, langsung dibuang. Nggak dicuekin aja, ditaruh aja di mana-mana. Nggak berharga informasi, ayo beli Quran yuk, nggak berharga bagi orang. Nah, untuk itu nggak usah kecewa, itu memang janji Allah seperti itu. Tugas kita hanya mengajak. Tugas memberikan daya ada dengan Allah, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu makanya saya katakan sekali lagi, kita yang sudah tertarik dengan Al-Quran, kita sudah gampang diajak Al-Quran, itulah dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dari siapa-siapa, bukan dari Pak Rizal, bukan dari Pak Herman, bukan dari Pak Raplis, bukan dari Pak Heru, semua dari Allah. Terbukakan itu hati kita oleh Allah, mudah untuk berinteraksi dengan Quran, percayalah itu dari Allah dan itu syukurin. Agar apa? Agar tetap. Karena bisa jadi kita hari ini gebu-gebu untuk baca Quran, karena ada persoalan besok entah apa, entah dengan teman kita, ada apa, keluar. Ada. Banyak seperti itu. Nah, jadi itu dijaga. Suasana itu dijaga. Kita mencoba apapun persoalan, kita kesampingkan persoalan-persoalan. Pokoknya Al-Quran di atas segala-galanya bagi kita. Al-Quran di atas segala-galanya. Nah, kemudian ayat berikutnya, susah. Ada satu kesusahan, bersama kesusahan ada banyak kemudahan. Dan bagi bapak-bapak yang pernah ada masalah, coba perhatikan. Banyak kemudahan. Mungkin salah satu contoh yang masyhur ya, seorang kiai pergi ke bandara, dan itu dalam macet ya. Akhirnya dia nggak bisa naik pesawat. Begitu dia sampai di bandara, pesawat terbang. Apa yang terjadi? Ternyata pesawatnya jatuh, meledak di udara. Nah, bersyukur dia. Jadi itu Allah
selamatkan orang-orang tersebut. Jadi bersama kesusahan banyak sekali kemudahan. Berdakwah kita dengan Quran ada satu masalah, tapi terbuka masalah jalan keluar yang lain. Percayalah. Maka kita pada saat berdakwah, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Memberikan nasihat dengan yang hak dan memberikan nasihat dengan penuh kesabaran. Tidak boleh kita cepat marah, cepat emosi. Kalaupun cepat ada marah, cepat kembalikan kepada proses semula. Kemudian setelah kita bekerja, selesai jangan berhenti, kerjakan yang lain, dan kepada Allah tetap kita berharap. Setelah kita bekerja, hasilnya serahkan kepada Allah. Tugas kita hanya bekerja. Tugas kita bekerja. Tugas kita bekerja dan bukan berhasil. Berhasil Allah yang tentukan. Tugas kita hanya ikhtiar. Masalah hasil, fa'iza wa ila rabbika farrab. Sejalan dengan ayat, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Allah tempat bergantung. Di sini juga rabbika farrab. Hanya kepada Tuhan kami berharap. Sama juga dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan kepada Engkau kami minta tolong. Very simple hidup ini. Kalau orang lain nggak memperhatikan kita, nggak apa-apa. Kan Allah yang kita minta pada Allah. Nggak dapat pujian kita, nggak apa-apa. Nggak ada apa, nggak masalah. Yang jelas Allah sudah kita jadikan tempat tumpuan harapan kita. Dan Allah tidak akan pernah mengecewakan hamba-Nya. Tinggal kita sabar. Setiap usaha kita pasti berhasil. Orang ikhlas tidak akan pernah gagal. Orang yang betul-betul mencari ridha Allah, Allah tak akan pernah pelit dengan ridha rahmat. Allah tidak akan pernah berubah janjinya. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang pengen paham Quran, asal istiqomah, percayalah, ada saatnya bapak, ibu nanti diberikan Allah pemahaman. Tinggal sabar. Sabar sesaat. Membaca kok payah betul, yuf'ilu, yuf'ilani, yuf'iluna, kok nggak hafal juga, terus hafal. Sampai kapan? Sampai Allah berikan pemahaman. Kok nulis nggak bisa juga, tulis terus. Sampai kapan? Sampai Allah berikan pemahaman. Ya, memang perlu proses ya. Perlu proses. Ya. Kita jalani proses seperti itu. Insya Allah, Allah ridha pada kita. Demikian Bapak Ibu sekalian, dari segi gramatikal dan sedikit dari segi teks konteksnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi Bapak-Bapak Ibu semuanya. Dan sekali lagi, jangan pernah hari berlalu tanpa bersentuhan dengan Quran. Apakah itu tahsin, apakah itu terjemahan. Lagi, jangan ada hari tanpa kita berinteraksi dengan Quran. Artinya, jangan ada hari yang berlalu tanpa kita berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, kalau yang benar datang dari Allah, dan kalau yang salah datang dari saya sendiri. Saya akhiri dengan ucapan akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz atas uraian ataupun terjemahan dari surat Al-Insyirah ini, dan juga keterkaitan dengan gramatikalnya. Mau di stop dulu Ustaz?